Oh, perjalanan awalnya di Jogja, terus memutuskan pindah ke Jakarta dengan tadi tiket 4.000 ya bang, kereta ya. Nah terus Aku ngeband udah mentok di Jogja tuh. Cukup aku dikenal di sana karena rumah tuh sama Eros segala macam tuh. Cukup dikenal aku di sana. Jadi kebanggaan tersendiri tuh bang ya, bisa sampai di posisi itu kan bang. Iya senang, tapi ya nggak berlebihan. Maksudnya senang. Tapi ada beban juga nih. Beban juga ada, tapi yang jelas senang. Senang. Karena ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Hai teman memilih, selamat datang di Layar Demokrasi, podcastnya KPU Kepri, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang pemilu, demokrasi, dan berbagai cerita dari balik layar penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama saya Ayu, dan inilah episode hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang menarik, yaitu kreativitas sebagai sarana kampanye positif tanpa politik praktis. Nah, berbicara tentang kreativitas, kita akan membahas lebih lanjut mengenai musik. Kenapa musik? Karena melalui musik, seseorang dapat mengekspresikan pikirannya, idenya, kekecewaan, kemarahan, kebahagiaan, atau bahkan kritik sosial. Nah, hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang musisi asal Tanjung Pinang yang sudah malang melintang di permusikan Indonesia, yaitu Bang Teguh Diswanto. Hai. Selamat datang Bang Teguh di podcast KPU Kepri. Kalian menyanggupi mengundang saya. Ya soalnya kan padat ya Bang ya. Lumayan. Hanya angkutan pasir-pasir. Baik Bang Teguh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah pagi yang cerah, cuman tadi malam begadang jadi agak ngantuk nih. Begadang emang hari ini Bang ya, tadi malam ya. Tapi tadi pasang alarm berarti atau? Enggak. Udah terbiasa bangun pagi kan. Masya Allah. Morning person ya? Mau tidur jam berapa tetap bangun karena antar anak sekolah. Oh. Ada kewajiban antar anak sekolah. Nah, teman pemilih, Bang Teguh ini merupakan pencipta jingle Pilkada Provinsi Kepri, yaitu di tahun 2020 dan 2024. Nah, tapi sebelum kita berkenalan lebih lanjut tentang jingle Pilkada, saya mau bertanya sedikit, banyak ya Bang, boleh ya? Boleh ya, bertanya banyak tentang karir. Bagaimana perjalanan karir Bang Teguh dari Tanjung Pinang ke Jakarta? Terus juga kan karena Bang Teguh ini teman pemilih merupakan pencipta lagu Kecewa yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari ya Bang ya. Kemudian juga lagu Bukan Rayuan Gombal oleh Judika. Iya kan Bang? Ari Lasso. Nah, dan ternyata beliau merupakan putra asal daerah Tanjung Pinang ya Bang. Nah, boleh Bang cerita Bang, spill Bang, gimana perjalanan karir Abang dari Tanjung Pinang ke Jakarta dan dari tahun berapa? Buset. Jadi ketika itu pada suatu hari gitu. Ya dari tahun berapa ya, ngeband tuh SMA kelas 1 aku cabut ke Jogja kan. Jogja, dari Jogja dulu ya Bang berarti? Jogja, belajar dulu di sana. Terus pindah ke Surabaya sekolahnya lagi, terus balik lagi ke Jogja. Terus ngeband lagi di Jogja tahun 95. Hijrah ke Jakarta. Oke, baik. Jakarta, tapi memutuskan untuk hijrah ke Jogja dulu tuh kan karena kita masih muda, jadi harus ada ikut campur orang tua kan. Orang tua sih agak galau juga karena di usia segitu harus merantau. Iya Bang. Jauh lah Bang dari sini ya Bang. Iya karena berangkat sendiri kan. Oh sendiri dulu, Bang dari sini? Naik kapal laut itu kan. Di 27.000 itu kan. Oh masih 27.000 tuh Bang ya? Iya, naik kereta dari Jakarta ke Jogja 4.000 perak. 4.000 perak. Sekarang untuk parkir aja tuh Bang. Itulah. Terus ya tuh Bang. Zaman segitu kita tiba di sana nyari sekolah, tapi kan memang ternyata memutuskan di dunia musik itu kan nggak mudah. Iya. Karena zaman itu seniman itu belum bisa membuktikan dia bisa hidup dari seninya. Ya. Zaman itu ya. Ya benar. Jadi orang tua tuh was-was walaupun
dia tidak punya alasan yang tepat untuk melarang. Akhirnya si musisi anak ini yang harus mengambil keputusan, dan itu nggak mudah. Di antara kawan-kawan yang berkarir di Jakarta kan, yang tersisa aku berdua opet. Oke, baik. Yang lainnya pulang karena ada tanggung jawab sama orang tua, sekolah gitu. Kalau kami kan terbilang nekat memutuskan itu. Iyalah, itu putusan besar ya Bang ya. Putusan besar karena di musik itu kalau kita belum bisa memutuskan untuk masuk ke dunia itu, sulit kita mau memenuhi kebutuhan musiknya. Jadi setelah kita putusin bahwa kita di musik, baru kita penuhi kebutuhannya, keilmuannya, kedisiplinannya, terus terutama mental, terus ego. Karena di kampung orang nih kalau kita salah bawa diri, habis. Sementara di Jakarta itu yang lulusan luar negeri banyak betul. Yap, iya benar. Yang betul-betul cum laude kayak Andi Rianto itu kan cum laude. Aku apa ya, maksudnya bisa kerja sama-sama dia tuh di album Tiket yang kedua kalau nggak salah. Bisa kerja sama-sama dia baru pulang dari Amerika itu senang gitu dengan keilmuan dia yang kayak gitu. Kita sementara kita kan anak simpang lah, belajar musiknya di jalanan gitu ya. Otodidak ya Bang. Cuman memang penerapan ilmunya aja yang berbeda. Antara teoritis sama Praktis tadi langsung. sama otodidak itu berbeda. Otodidak, ya. Walaupun aku juga pakai teori, cuman berbahasanya berbeda. Nah, sampailah di tahun 2000 itu keterima di label sama Opet dengan bikin band Tiket itu. Pertama kali lagu yang aku bikin tuh buat Puput Melati. Tahu Puput Melati? Puput Melati namanya. Kalian nggak tahu ya, kalau zaman aku tuh dia penyanyi cilik gitu. Oke, baik. Terus dewasa diambil label lah. Itu pertama kali aku bikin lagu keterima. Akhirnya bukan ketagihan sih. Jadi musisi itu, gitaris, vokalis apa, dia ini di titik tertentu dia tuh harus memutuskan, kayak aku nih mau jadi player gitar, mau jadi engineering, mau jadi songwriter, mau jadi main di cafe, itu harus dipilih. Oke. Dari sekian banyak pilihan tuh yang aku putuskan kayaknya aku yang memungkinkan tuh jadi songwriter. Nah itu pun setelah ketemu Pai. Jadi Opik, waktu itu Opik kan teman perjalanan tuh, Opik ngajak aku ngeband. Terus dikenalin sama Pai. Pai kan rumah produksi. Iya. Nah rumah produksi, terus kita komunikasi. Akhirnya aku putuskan dengan Pai itu, kayaknya kau cocok jadi penulis lagu, karena lagu yang kau bikin kemarin ini udah diterima di label. Oke, berarti udah ada nilai jual, udah Ada naik lah ya. sinyalnya, Benar. karena semua orang bisa bikin lagu, dia bilang. Tapi nggak semua orang punya taste yang Bisa diterima ya. pendekatan industrinya tuh ada. Gitu. Kalau kayaknya kau bisa. Itulah aku putusin jadi penulis. Aku keluar dari band kan. Dari Tiket itu ya Bang ya. Jadi ternyata di Tiket itu, di band itu yang aku kejar selama 10 tahun itu, begitu nyampe di Tiket, kayaknya nggak asik ngeband. Kayaknya bukan ini yang aku cari. Aku keluar dari situ. Ternyata jadi penulis itu yang. Jadi Kayaknya lebih passion. maksud aku tuh seniman tuh harus menemukan itu. Apa dia punya diri gitu. Cocoknya di mana, jangan dipaksa gitu. Ada orang nggak cocok jadi penulis, pengen jadi penulis, akhirnya berantakan. Iya benar. Berarti untuk ketemu di berarti aku cocoknya di penulis itu butuh waktunya 10 tahun tadi Itu Bang. kan komunikasi, pendalaman diri sama perbandingan kan. Oke. Kita bandingin ke industri gimana. Semuanya kan harus dijalani. Iya. Dan memang harus diputusin, harus fokus, nggak bisa semua dijalanin. Oke. Berarti nggak bisa semuanya kita mau jadi itu ya Bang, nggak bisa. Harus ada yang dikorbanin secara waktu gitu kan. Oke, baik. Dan alhamdulillah aku mungkin dapat lingkungan yang tepat, dapat memutuskan itu dengan pas gitu ya. Jadi waktu itu nggak terbuang gitu. Iya. Walaupun agak telat di industrinya karena sudah umur berapa gitu. Bang, tapi tertarik sih Bang, makanya saya tertarik dari Abang waktu perjalanan awalnya di Jogja, terus memutuskan pindah ke Jakarta dengan tadi tiket 4.000 ya Bang, kereta ya. Nah, terus maksudnya di sana itu, ketika di sana itu kok bisa sampai ketemu sama Tiket? Jadi atau gimana dari tuh? Jogja tuh aku cabut ke Jakarta itu kan karena udah married, baik. bini aku kuliah, anakku 1. Aku ngeband udah mentok di Jogja tuh.
cukup aku dikenal di sana karena rumah tuh sama Eros apa segala berarti macam tuh cukup dikenal aku di sana. Mm-mm. Tapi teman-teman kan kuliah, Ya. aku kan enggak, aku ngeband gitu. Memang. Ini kalau aku ikutin mereka kacau nih gitu. Aku mau ke Jakarta, ikut nggak kalian? Mereka nggak mau karena mereka harus selesaikan kuliahnya. Akhirnya bubar band itu, aku ke Jakarta. Oh. Jakarta karena nggak ada modal, orang tua kan udah lepas nih. Ya karena keputusan abang tadi mau jadi musisi ya. Pas aku ada gitar satu, itu aku jual. Oh. Justru gitar yang cangkul itu aku jual. Ini tuh nih. Duitnya bagi dua sama bini. Oh. Untuk nyambung hidup sama Ya, untuk sama untuk usaha berjuang. berjuang. Nah, pergi ke Jakarta. Jadi aku datang di Bulungan tuh kayak tempat teater gitu. Bulungan tuh ada anak teater, ada anak musik, ada anak pengamen. Pas aku nyampe di Bulungan itu ada almarhum Eki Lamo, ada Cornelia Agatha. Aku dengan baru sampai turun dari kereta itu kan. Nah, begitu dapat kesempatan ngejam aku naik ke panggung. Iya. Habis naik ke panggung itulah cerita itu dimulai. Dari Si Mas Anto datang ke aku, kamu dari mana ini segala macam. Mereka pingin apa? Mereka peduli gitu. Akhirnya aku ikut Mas Anto di Bulungan itu. Anto Hut itu. Anto Baret. Oh, Anto Baret. Anto Baret itu dia geng-gengnya Iwan Fals lah. Oh, oke. Nah dari Bulungan itulah semua ilmu itu mulai pelan-pelan datang. Akhirnya tahun 2000, tahun 98 ya, 98 itu aku jadi rodis. Jadi rodis band-band waktu itu ada Club Project, ada Katon, ada Kalau project juga ya bang ya. ada band, Oh, ada ada band masih Baim. Itu aku yang setin gitarnya sebelum dia main, dia di kamar pengen main gitar, dia mau ya semua tuh aku tuh. Ruang setting ya. Kebutuhan dia tuh aku semua gitu. Dokter PM waktu itu. Nah, itu aku siapin. Nah, setahun lebih di produksi-produksi itu, si Opet masih di Gigi tuh. Oke. Tahu Opet keluar dari Gigi, ajak bikin band ya, tahun 2000-an gitulah. Belum itu ya bang ya baru. Hubungin Brian, tapi vokalis belum dapet. Oke. Vokalis pertama Elo. Oh, Elo masih SMA. Karena masih SMA dia keluar, habis itu Ian Kasela. Ian Kasela masih gondrong. Iya benar. Masih ngerok kali nyanyinya. Gak cocok deh bang ya. 3 bulan dia bikin band Raja sama Moldi, balik ke aku balik dulu ke Kalimantan mau bikin abang aku ajak bikin band, ya udah. Terus si Ijulnya itu tau nggak yang di TPI itu dangdut yang suka pakai topeng tuh. Tau nggak bang Mobi? Ada cara lagu-lagu dangdut dulu. Dia mentornya tuh pakai topeng tuh. No. Ini ya kok Tuan Takur sih? Iyalah Tuan Takur Iya. tuh. Oh iya benar. Itu pernah juga dia. Oh. Akhirnya si Aki itu vokalis. Akhirnya dia karena masih muda, suaranya keren. Jalan 3-2 tahun. Itu aku keluar tadi balik ke situ. Nah, terus ketemu Pai, terus Pai tarik aku jadi asisten produksi dia. Produksi, ya. Nah, itulah mulai kenal label-label, bikin lagu untuk label apa segala macam. Belajar bikin lagu, belajar mengenali alat-alat. Itu masih belajar terus ya bang Belajar. ya? Di titik itu masih belajar. Karena zaman aku tuh pergantian antara analog sama digital. Alat rekam kan pertama analog. Ya. Alatnya tuh yang satu ruangan ini besar itu alat. Masuk dunia komputer digital itu tuh peralihan zaman Mau aku. belajar lagi jadi menyesuaikan lagi ya bang. Menyesuaikan. Menyesuaikan lagi. Tapi berarti setelah abang memutuskan jadi musisi tadi kan orang tua udah mungkin orang tua zaman dulu bang taunya kan anaknya mendingan jadi pegawai deh gitu karena lebih aman ya bang. Nah ketika abang memutuskan jadi musisi akhirnya orang tua mengikhlaskan merelakan. Nah ketika abang itu sampai di posisi udah punya nama sebagai gitaris tiket tuh orang tua masih oke, yakin nih kamu lanjutkan atau orang tua masih kayak udahlah balik aja lagi cari kerjaan yang pasti gitu? Oh enggak, jadi aku tuh aku alhamdulillah bapak sama mama tuh orangnya demokrasi. Demokrasi. Mereka yang nggak pernah mengekang anaknya enggak. Yang jelas waktu aku menolak itu, kan bapak tuh bikin aku kuliah. Iya. Waktu aku menolak itu cuman kan pesannya dia, oke, kalau memang itu sudah diputuskan, kau harus bertanggung jawab sama keputusan. Oke. Nah itu kan aku pegang terus alhamdulillah sampai hari ini gitu. Sampai hari ini aku masih bertanggung jawab sama keputusan itu. Makanya aku bilang sama kawan-kawan di sini, jika kalian sudah memutuskannya, itu lebih mudah, mempersiapkan dirinya lebih enak. Pertama apa? Karena nggak bingung lagi. Tapi kalau iya enggak nanti gimana?
serba salah mau nyiapinnya karena di musik kan yang perlu disiapin terutama waktu kan. Ya harus total ya bang. Harus total. Terus efek pertama yang diterima oleh waktu itu kan keluarga, anak bini kan. Ya betul. Nah, jadi komunikasinya harus kuat. Ya hidupnya banyak di jalan dan gitu. Itu memang keputusan besar yang aku bilang tadi awal gitu. Tapi kalau istri tadi kan juga abang sampaikan tadi kayak harus jual gitar, terus bagi dua sama istri, satu untuk menyambung hidup, satu untuk menjemput impian ya bang. Nah berarti istri juga mendukung atas Sangat. sangat mendukung ya, Jadi kalau bukan dia, nggak tahu aku sampai apa enggak nih hari ini. berarti support istri ya bang ya. Wah itu nomor 2 setelah si musisinya, Oke. baru baik. istri. Belum job belum apa enggak. Karena seniman itu susah, dia pola hidupnya berbeda dengan pegawai, pola mindset berpikirnya itu berbeda dengan orang awam. Jadi di rumah itu pun perlakuannya berbeda. Oke. Cara mendidik anaknya berbeda. Jadi istrinya tuh harus bisa memahami itu. Dia nggak bisa kalau dia apple to apple sama abangnya pegawai misalnya atau tetangganya nggak bisa. Karena cara berpikirnya itu beda. Beda ya bang, mungkin lebih terbuka ya bang ya, lebih luas gitu ya. Ya itulah seniman tuh. Tak terbatas lah ya bang. Kadang out of the box ya bang. Iya, bagi kami biasa ya, bagi orang mungkin kan aneh gitu kan. Kenapa nih? Itu oke baik. Bang, untuk tadi kan saya ada baca, kalau saya tahu nih abang pencipta lagu yang sudah diperpopulerkan oleh banyak artis. Nah itu gimana sih bang sampai di tahap itu, sampai lagu abang kayak lagu Kecewanya bisa dinyanyikan sama Bunga Citra Lestari, perjalanan sampai ke sana itu gimana bang? Itu ya pertama ya aku terima kasih itu sama band Tiket lah. Begitu aku keluar dari band Tiket, berarti kan aku nggak ada job lagi tuh. Ya. Proses dari nol lagi apa setelah itu kan, itu prosesnya dari nol lagi. Ya. Karena proses dari nol lagi, si Opik tuh nelpon aku. Opik tuh yang nasyid yang Tombuati tuh, itu kan kawan aku. Oh, itu juga. Dia nelpon aja ngeband. Lu di mana Pik? Gue di Pai bilang. Nanti si Pai yang produksi. Nah disitulah awal muasal semua itu. Dari Pai itulah. Bikin lagu, banyak-banyaknya, lempar ke label, sampailah di Aquarius. Lagu itu didengerin label oke, terus ditemuin artisnya, Cocok. langsung kontrak. Oke. Jadi aku dikontrak eksklusif sama mereka. Eksklusif itu maksudnya semua lagu-lagu aku di handle dia. Aku nggak boleh jual ke tempat lain. Oke, udah di keep lah ya bang ya. Keep. Nah itu yang membuat aku jadi terpacu juga. Makin terpacu lagi karena nih. ada tanggung jawab di situ. Karena aku nggak bisa cari penghasilan lain dari label lain. Ya. Bisa tetap lewat dia juga. Oh gitu. Oh berarti kalau kayak gitu tuh dia udah pasti Semua lewat dia. Karena dia Oh. udah keep kita, kita dikasih uang produksi, kita dihidupkan dia, dia bertanggung jawab terhadap posisi kita kebutuhan kita apa, dia bertanggung jawab. Itu kan satu beban juga karena nggak banyak waktu itu yang diambil, itu paling orang awamnya di situ tuh aku, yang baru-baru aku Sendika Nester, yang lainnya kan ada Dani, ada Baby, ada Meli Guslo di situ. Oh satu Yang level. orang-orang level bawahnya ya baru aku beberapa orang aja, yang lain dah Senior lah bang ya. ngeri lah. Ush, ngeri. Ada kebanggaan. Sifu. Iya. Ini kebanggaan tersendiri tuh bang ya, bisa sampai di posisi itu kan bang. Iya senang, tapi ya nggak berlebihan. Maksudnya senang. Tapi ada beban juga nih. Beban juga ada, tapi yang jelas senang. Senang. Karena kadang nggak sempat kita mikirin soal kebanggaan itu karena kita udah terlanjur senang dan kita menikmati kayak mainan gitu kan, Iya. mainan baru gitu. Jadi ya kita nggak sempat mikir gitu-gitu, atau ya ketemu mereka di project apa gitu, nanti ketemu di Aquarius apa gitu. Ya seringnya begitu, tapi tak pernah. Ya karena mungkin tekanan kerjaannya juga banyak, jadi nggak sempat yang gimana gitu. Tapi dia ada target gitu nggak bang? Misalnya kayak harus nanti 1 tahun ini harus produksi, harus ada. Iya, Oh dalam dikasih gitu kontrak bang. kan 10 lagu 1 tahun. Oh 10 lagu 1 tahun. Secara nominal yang sudah dia bayarkan ke kita. Tapi begitu lagu Kecewa itu meledak, Ya. lagu Lirih juga meledak, aku
kuantitas lagu itu tidak berfungsi lagi, yang berfungsi itu nilai jual lagunya Oke, baik. untuk menutupi 10 lagu 10 itu. lagu Nah, itu. jadi aku nggak bikin selagu sebanyak itu Itu. juga. Oh, karena alhamdulillahnya lagunya populer ya, Bang. Jadi nilai jualnya pun tambah. Udah Memenuhi mencukupi kebutuhan. ya. Nah, Oke. Bang, tapi lagu Kecewa itu berarti adalah udah lagu yang keberapa ratus ribu yang wah, Bapak buat, Bang? wah, Pasti kan ada banyak, Bang. itu proses bikin lagu tuh melewati bulian yang tak terhingga itu. Panjang ya, Bang, perjalanan. Wah, itu lagu banyak, asli banyak. Boleh spill dong, Bang, apa tuh? Misalnya bulian-bulian itu. Yang Abang apa bukan tantangan atau Ya, kayak kita- kritikan-kritikan dari orang mungkin ya gitu. Di tahun itu kita baru belajar alat. Media ini untuk kita mengaplikasikan karya imajinasi itu kan lewat medianya komputer, sound card, segala macam. Tapi kita juga harus belajar bikin lagu. Kita harus juga belajar aransemen. Jadi sambil belajar juga harus cari duit juga kan gitu. Jadi numpuk tuh. Oke. Mereka bikin lagu buat AB3 lah, buat siapa waktu itu di Warner, enggak keterima bikin. Yang akhirnya keterima di Hari Lasso itu, jadi lagu-lagu lama tuh ya diambil juga akhirnya gitu. Oh gitu. Oh berarti mungkin Abang udah ada stok banyak lagu. Akhirnya kan jadi stok. ah. Lagu yang 200 itu kan nggak terbuang, dia Iya. jadinya berbentuk ilmu, masuk ke kita, jadi kita hafal untuk bikin sesuatu tuh lebih mudah. Oke. Jadi kalau aku anggap, aku tuh baru lulus setelah melewati sekian ratus lagu, baru lulus ternyata. Oke. Begitu lagu itu dirilis, aku udah lulus tuh aku anggap. Ya. Tapi untuk kan orang tuanya satu nih, ini kan banyak nih Bang, cuman kan misalnya satu lagu Kecewa ternyata di belakangnya itu ada ratusan lagu yang udah Abang tulis sebelum Udah, itu. udah, Oke, banyak. baik. Dan semuanya berbentuk ide aja. Ide aja ya. Bang, tapi kalau kayak lagu-lagu yang Abang ciptakan itu biasanya dari pengalaman pribadi atau dari mana tuh Bang? Ya untuk awal-awal itu kan kita lebih memudah mengeluarkan ide itu dari persoalan pribadi yang kita jalani hari-hari awal-awal. Iya. Tapi setelah masuk di industri kan kita mulai dapat ilmu baru lagi untuk melihat peristiwa-peristiwa sosial itu menjadi sebuah notasi, itu kan lebih mudah lagi. Awal-awalnya aja yang kisah pribadi. Nggak mungkin sebanyak itu juga Ya, kan. bisa berani. Ah. Oke Bang. Jadi akhirnya kita bisa melihat sistem peristiwa sosial itu kan harus kita tuang menjadi nada, menjadi Iya. kemasan bait lirik. Nah, itu akhirnya terbiasa. Oke. Kalau awal-awalnya aja masih kalau mikir tuh lah yang keluar tuh ya soal persoalan pribadi kalau awal-awal. Nggak Berarti mungkin nih lama-lama kayak gini sebenarnya ini. Pengalaman Ya, emang masalah terus dalam itu. Iya, Bang, Ya, nanti. sambil minum ya. Nah, sambil minum boleh Bang. Karena ini kayak gigi. Iya. Ya juga berarti kalau mau tahu pengalaman pribadi Abang dilihat lagi lagu-lagu sebelumnya. Kalau Ya, sekarang tapi secara aransemen si musisi itu kan setiap musisi itu kalau kau mau ngelihat dia tuh bagaimana lihat aransemennya. Oke. Nah itu pola pikir dia, gaya hidup dia di situ. Dituangkan di situ ya Bang ya. Tuangan di situ. Nggak akan beda jauh orang sama karyanya. Itu nggak akan beda jauh. Dhani begitu hidupnya begitu. Si Pai musiknya tuh minimalis, Iya. sederhana. Ya, orangnya gitu. Tapi dari cerita Abang tadi, Abang sering kali menyebut Bapak Bang Pai tadi itu ya Bang. Ya Pai itu Karena kayaknya berjasa banget ya. waduh, dia tuh guru aku, abang aku. Ya bukan aku aja kan semua banyak Thomas Ramadan digituin dia juga, nggak sama aku. Semua Semua dirangkul orang ya. digituin dia. Opi gitu dia juga. Oh. Semua siapa? Once. Zaman dulu bikin gigi dia juga yang bikin gigi. Oke. Jadi Pak itu memang anak muda yang Merangkul sama hidup dia tuh waktu itu usianya muda tapi lingkungannya orang tua didores kan. Ya, jadi dia dewasa ya Bang. Jadi dia tua sebelumnya mungkin. Karena sama kami ini kan umur segitu masih main layangan Iya. udah. Wow. Wow. Karena Agak beda sedikit lah. ini dewasa di antara orang seumur dia ya Bang ya. Iya, Ya. memang berbeda dia. Oke baik, berarti Bang, kalau misalnya Abang nih dalam misal satu lagu tuh biasanya membutuhkan waktu berapa lama Bang? Satu lagu lah. Contoh lagu Kecewa ini berapa lama pembuatannya Bang? Enggak lama lu kecewa itu sebentar. Tergantung target tadi ya Bang. Lagu kecewa tuh enggak lama. Nggak lama, sebentar aja. Bentar. Tapi jarang aku bikin lagu yang lama kok. Jarang. Lagu itu sebentar, yang sulit itu kan
meramu aransemennya karena aransemen itu sangkut pautnya sama si vokalis. Oke. Kalau lagunya nggak lama. Jadi buat lirik tuh sebentar ya bang? Satu hari? Iya bisa 1 hari, bisa 2 jam 3 jam, Oh, bisa 2 jam 3 jam udah bisa tuh. berbulan-bulan. Oh tergantung ya bang ya, Tergantung. Tapi inspirasi. rata-rata cepat lah. Karena berada dalam industri itu kan nggak bisa lama. Oh ya benar. Kalau kaitan dengan industri ya karena Hari tadi ini sore ini ditelepon, besok pagi udah harus kelar. kejar tayang ya bang. Udah sering, udah sering. Kalau di sini kan nggak. Heeh. Sini kan suka-suka kita ya. Kalau dulu zaman di industri nggak bisa. Sat-set ya bang. Iya kita harus berada dalam algoritma mereka terus. Nah, kalau nggak kan kebuang. Gitu. Kebuang ya benar. Berarti abang di Jakarta sana ya meskipun tadi abang sampaikan happy, cuman ya tadi abang bebannya bukan beban sih, kayak tantangannya lebih besar karena tadi udah terikat kontrak juga ya bang, Iya itu kan proses-proses yang harus memang dijalani. keniscayaan gitu. Udah pasti gitu. Udah kita udah mutusin. Jadi apa yang aku lakukan itu penuh dengan kebahagiaan aja karena profesi yang berangkat dari hobi gitu. Oke. Jadi nggak ada kalau tekanan tuh udah pasti tekanan. Tekanan ya, Udah Bang. pasti. Apalagi yang berat tuh kan eranya berganti. Hah, Antara era aku tiba-tiba yang dipakai anak muda lagi. Itu kan secara mental kita harus menyesuaikan, ikut harus mengimbangin. tak termakan sindromnya kan. Iya betul. Sindrom umur tuh kan. Betul, harus muda terus ya bang. Bang, tadi abang sampaikan kalau misalnya pekerjaan itu adalah hobi sehingga abang bahagia terus. Nah berarti tadi tapi abang baru memulai itu ketika kelas 1 SMA ya bang, berangkat ke Jogja. Tapi apakah musik itu memang udah dari abang kecil nih, udah emang Iya. abang suka atau orang ya? Ya aku bukan keluarga musisi tapi almarhum bapak itu kan main gitarnya jago. Oke Tapi aku baik. juga nggak belajar dari dia dan nggak pernah bicara soal musik sama dia. Musik itu aku dapat dari lingkungan, dari komunikasi sama interaksi sama keilmuan-keilmuan, promosi-promosi tertentu gitu ya. Di kelas 5 SD itu aku udah belajar gitar. Jadi SMP kelas 1 tuh udah bisa main gitar. Main nyanyi di Simpang dulu kan nyanyi di Simpang di sini di mana-mana tuh. SMA kelas 1 tuh aku putusin untuk belajar keluar karena di sini nggak ada. Di sini tuh nggak ada jadi harus keluar. Nah, memutuskan itu berat karena biaya juga, Ya. waktu semuanya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu. Oke. Berarti meskipun sebenarnya bapak orang tua bukan musisi tapi memang jago gitar, dan abang tapi tidak pula belajar dari bapak ya bang, tapi belajarnya tadi ke Jogja tadi ya. Belajar di Jogja ya karena dia juga dengan kesibukan dia juga kan sebagai marinir ya kan. Oh baik. Angkatan laut ya. Itu kalau misalnya kayak angkatan laut tuh biasa kan disiplin dan teratur. Nah, disiplinnya ngeri. terus dengan pola pikir abang, kan abang seniman tadi abang sampaikan, terus out of the box tuh Dia gimana? seniman juga. Oh, dia seniman juga, tapi dalam Cuman dia kan bapak gue orang Jogja. orang Jogja. Nah, dari keluarga dia tuh seniman, dari wayang apa gitu-gitu. Oke, memang berarti darah seninya emang udah ada ya bang. Cuman kan zaman dulu itu kan masuk tentara itu sesuatu kebanggaan. Nah, begitu dia masuk tentara kan otomatis yang tertinggal dari dirinya tuh kan cuman darahnya aja. Gaya hidup itu kan sudah militer. Iya militer. Sudah militer. Tapi pemikiran masih ada senimannya. Oh pemikirannya masih ada seniman. Masih sangat masih. Oh berarti dalam mungkin pendidikan ke abang, mendidik abang pun dengan cara yang tadi abang sampaikan demokratis, makanya nggak ini ya bang, nggak saklek ya, karena mungkin Saklek, Saklek cuman juga? saklek itulah cara dia mendidik. oh oke. Bukan dia kayak ibu kan nggak, kamu berbutuh apa? Nggak ada gitar mak. Nah, Nah, kita disupport. beli gitar. Nah, itu kan cara mama. Heeh. Cara bapak ya dengan menentangnya, itulah cara mendidik dia. Oh mungkin ini ya bang, biar yakin nggak nih dengan pilihannya gitu ya bang. Ya itu angkatan mungkin ya. Iya. Dia disiplin dia lebih ngeri lagi. Jadi tetap waktu aku main tiket main di Kacaburi dia nonton. Oh tetap dukung. Nonton. Nah, dia ya beda lah versi mendukungnya tuh Dengan cara yang dengan cara tidak mendukung. mendukung dengan cara yang tidak mendukung ya bang. Gitu seolah-olah kan gitu. Betul. Oke. Nah terus bang, berarti istri selama abang di Jakarta, istri ke Jakarta ikut lah mendampingi terus meneruskan di Jakarta. Iya, kami
pisah itu cuma pada saat aku merantau pertama itu anak umur 1 tahun ya. Umur 3 tahun aku berani bawa mereka ke Jakarta, selesaikan bini kuliah. Oke. Habis itu pisah lagi setelah anak kedua lahir karena bini aku kurang sehat, harus istirahat di sini. Berarti istri balik ke Tanjung Pinang. Nah, karena aku kan harus tur-tur itu kan Oh sama tiket iya. kan. Nah, ninggalin mereka aku nggak tenang lah jadinya. Akhirnya aku pulangin sebentar, akhirnya 2 tahun terus balik lagi. Jarang jarang bisa LDM tuh enggak lah ya Bang. jarang. Berarti kayak lagu Berbaik Sangka itu enggak dari situ ya Bang kisahnya. Ah itu karena dia di sini terus aku dapat proyek di Semarang kan. Nah, proyek Semarang 3 personil ini punya persoalan yang sama kan. Oke, baik. Tapi kata berbaik sangka itu kan bisa persepsi. Luas ya. Bisa diringankan soal LDR itu bisa. Bisa. Tapi dengan hal lain juga bisa. Oh iya, betul. Betul, Berbaik Sangka. Awal muasalnya pemantiknya tuh ya karena jauh dari istri, anak-anak gitu kan. Karena Abang tur juga kan. Terus Karena ini kan job di Semarang tuh usianya sudah kepala 5 kan. Oh, tapi sekarang masih Masih. Tapi belum nggak kayak kemarin tuh kan 2 tahun di sana. Oh. Jadi kan LDR di usia 30, usia 40 kan beda loh. Beda. Nah, aku baru merasain di usia 50. Oh, begini LDR itu. LDR di usia 20 beda lagi. Beda lah sih Bang. Berarti Abang sekarang berarti sibuk di elastik itu ya Bang? Enggak, sih udah selesai tapi ya kita tinggal nunggu job aja gitu. Kan. Job. Nah, paling nextnya buat album baru gitu. Oh, buat album baru. Ini paling bikinin anak Uban nih. Komunitas Uban mungkin diusahakan bulan-bulan ini rilis lah. Gitu. Oke. Terus Bang, tadi kan Abang udah mendapatkan nama lah ibaratnya di Jakarta kan Bang. Kenapa terus Abang akhirnya balik lagi nih ke sini? Kenapa Abang memutuskan balik ke sini? Apakah karena biar dekat nih sama istri atau ada hal lain? Atau mau istri di sana sama aku, anak-anak. Oh iya, enggak sekarang ini? Iya, kemarin balik itu kan 2015. Oke, balik ke Tanjung Pinangnya. Dikarenakan 2009 tuh almarhum bapak meninggal kan. Oke, baik. Dalam waktu beberapa tahun itu kan ibu sama adik-adik kakak di sini. Tapi 2014 tuh terjadilah obrolan, aku pingin dia balik ke Jakarta. Ya bukan balik ke Jakarta, dia ke Jakarta tinggal sama aku karena aku kan udah dari tahun 90 cabut kan, jadi otomatis kan buatkan teh dia pun tak pernah, kalaupun jarang lah berapa tahun sekali gitu kan. Nah, entah gimana karena bapak tak ada kan lebih sensitif nih, lebih romantis lah gitu ya. Karena bapak tak ada nih. Akhirnya ya kami putuskan pulang dengan tiba-tiba. Istri pun ikut aja karena pertama tuh nggak pernah terpikir sama aku akan tinggal di Pinang tuh tak pernah. Tak pernah ya Bang. Aku tak ada mempersiapkan apapun. Tapi 2015 udah sampai ke Pinang aja udah. Tiba-tiba tuh. Nah, udah tinggal di sini akhirnya gitu, tinggal di sini akhirnya bisa sama mama. Aku tuh pengen disuruh mama lah. Selama ini tak pernah gitu kan. Nah, kita merasa berutang apa gitu. Nah, jadi bisa buatkan teh pagi sarapan dia kan senang kita kan. Iya. Nah, itu aja awalnya itu. Awalnya kan tadi ya karena mau mengabdi sama orang, berbakti lah sama ibu ya Bang ya. Kadang kita punya uang pun belum tentu punya kesempatan kan. Ya, cocok. Ya, Tuh. ini alhamdulillah Bisa ada punya kesempatan. ya. Almarhum bapak terlewat sama aku. Sampai pemakamannya pun aku tak bisa hadir kan karena pesawatnya telat. Tak mau terjadi kedua kali gitu. Gitu. Oh, jadi alasan utama untuk kembali ke Tanjung Pinang adalah untuk berbakti sama mama tadi ya Bang. Hanya saya sini tapi masih sering bolak-balik ke Semarang, Jogja, Semarang ya Bang. Akhirnya dengan balik ke Pinang, mindset bisnis dari industri musiknya kita cari lagi jalan keluarnya. Oke, gimana tuh Bang? Ya cari jalan keluar lah, gimana caranya? Kan polanya udah berbeda nih, aku tidak menetap di Jakarta. Jadi kita bangun lagi itu. Komunikasi dengan kondisinya, aku sudah tidak di Pinang, gitu aja. Oh itu. Dari nol lagi lah. Dari nol lagi. Tapi berarti Abang merangkul musisi-musisi lokal nih sekarang? Bukan? Ya, Penyanyi lokal. bukan merangkul sih maksudnya. Komunikasi baik aja. Karena kan musisi itu nggak bisa sendiri. Dia harus punya partner. Nah, jadi aku harus cari teman di sini, komunikasi dengan baik.
ngopi ya kan, apa. Ngopi ya. Iya, Ya. Tipikal orang Pinang ya bang, ngopi. iya, maksudnya Disitulah kita bisa bertukar pikiran. si kayak musisi itu kan harus bikin taman bermain gitu loh. Dia harus ada taman bermain di mana dia untuk berinteraksi secara emosionalnya nyambung. Nanti barang itu akan keluar Oke. setelah dia di studio. Studio itu kan bukan tempatnya bermain. Oke. Studio itu tempat apa ya? Kita paksa ide keluar kan nggak bisa juga. Ya. Ide tuh biar ngalir aja. Nah, itu kita bentuk di taman bermain yang sebelumnya, udah kenal, udah asik. Nanti begitu ketemu di sini dia ngalir aja gitu. Oh, koneksi ya bang. Yang penting kita nyambung dulu itu satu. itu harus dibangun kalau aku ya. Frekuensinya. Kalau aku, frekuensi partner tuh penting. Dan partner tuh lah yang membuat kita terlihat hebat gitu kan. Ya. Kalau partnernya keren, kita pasti jadi keren. Keren. Benar. Dimana kita sama siapa, disitulah kan bang, kita partnernya keren, kita jadi keren Jadi juga. keren. Makanya yang dicari kalau aku tuh cari partner yang bisa membuat kita keren gitu. Keren. Oke. Kecep. Jadi kita memang harus berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau mau keren, cari partner yang keren juga ya bang. Iya. Keren tuh kan bukan berarti apa ya, keren Iya tuh maksudnya nyambung aja. Betul. Itu udah keren kalau Keren. bisa nyambung. Yang penting satu frekuensi udah keren tuh ya bang. Oke, bukan keren dalam artian keren secara physically gitu, enggak, tapi secara mungkin pandangannya sama atau bisa bertukar ide ya bang. Terus kalau tadi abang sampaikan nih 2015 berarti abang kembali ke sini, itu gimana ceritanya abang mulai menata hidup kembali di Tanjung Pinang bang? Ya begitu dari nol. Dari ya aku pun pertama nggak nyangka kalau aku tuh terkenal kan di sini. Ya, ya bang. Iya, aku Kenapa juga bang? Kok abang bisa nggak nyangka kan? tak tahu, aku tak pernah. Ih, jadi waktu itu pas ke kedai apa gitu orang tuh kenal gitu. Dan akhirnya di rumah di Batu 6 tuh jadi tempat tongkrongan gitu kan. Tempat tongkrongan yang bukan teman-teman sleting juga, teman baru anak-anak. Ya mungkin karena kami ini di Jakarta itu waktu untuk menulis lagu dan berada dalam industri terlalu kencang atau Padat terlalu ya? bukan terlalu apa namanya terlalu serius kali ya. Jadi nggak sempat kita branding personalnya itu kita nggak terpikirin pula gitu. Ternyata di sini cukup dikenal gitu. Ya aku baru tahu juga gitu, ya akhirnya penyesuaian diri gitu, biar yang dikenal nih sama kenyataannya nggak beda jauh lah gitu. Aku harus nambah ilmu lagi karena mereka banyak bertanya, karena kan di musik itu kan nggak ada habisnya, dia Iya. baru terus kan. Iya, Jadi harus kenal yang muda, jadi aku ambil ilmu yang muda tuh biar Tetap energinya kuat. Nah gitu gitulah, nggak bisa kita ngumpul sama yang tua terus. ya biar ini ya bang, refresh terus ya bang, yang update data Ketinggalan secara keilmuan tuh kan kita ketinggalan. Mau lewat YouTube apa tuh kan udah males sekali gitu. Tapi kalau langsung berinteraksi sama yang muda tuh ya energi mudanya kan langsung dapat. dapat ya bang ya. Oh mungkin itu ya bang, jadi alasan juga tentang apa aku dia dan semangkuk soto itu ya bang. Oh. Itu apa tuh bang maksudnya bang? Itu pas postingan yang mana ya? Lupa. Ya itu terlihat ada postingan aku dia dan semangkuk soto. Oh, Dengan iya. lagu apa tuh? Apa itu ya? Lupa aku. Itu enggak, itu jadi lagu juga kok, tapi iya? lagunya apa gitu. Lupa aku. Tentang apa itu. Bukan hanya hari ini. Apa tuh? Bukan hanya ini udah duluan. Udah duluan, Nah, itu kan kemarin karena pingin fresh tuh aku bikin soto kan, aku masak. Kan aku suka masak, jualan soto. Itu kan dunianya berbeda. Oke. Nah, itu kan sempat istirahat di musik tuh. Fokusnya di situ. Oh buka usaha itu tadi ya bang? Karena capek kan. Waktunya habis di situ gitu. Nah, itu kan dunia baru tuh. Fresh tuh, enak tuh, bangun pagi ke pasar. Beli ayam. Beli ayam istri. sayur. Oh abang yang masak sendiri atau Aku sama? masak. Oh abang yang masak sendiri. Barulah itu dari situ pula orang banyak anak muda juga yang makan di situ, akhirnya jadi tempat ngumpul tadi tuh, atau itu udah selesai? Belum. Oh itu Pak belumnya. Ngumpul tuh 2017. Oke, baik. 2018 itu kan jadi komunitas di situ. Tapi kan pada akhirnya kan aku harus memenuhi kebutuhan aku sebagai musisi, akhirnya waktunya nggak bisa lagi ya. Ya akhirnya berangkat ke Jakarta, ke Jogja. Oke.
Ya, sekarang nih posisinya ya udah alhamdulillah udah mulai normal lagi gitu kan, normal. Jadi musisi yang akhirnya di studio bikin lagu gitu. Kan ada jejak-jejak musisi itu dalam fase-fase umurnya, kejenuhan itu kan nggak bisa dielak gitu. Ya. Ada titik jenuhnya, aku harus istirahat 2 tahun istirahat, nanti Dari inspirasi nggak bang, istirahat aja. istirahat. Jadi kita kerjanya tuh mungkin kalau menurut aku terlalu peak di Jakarta tuh, kemarin kerjanya tuh terlalu peak, jadi gas Waduh, terus hektik akhirnya ya. mentok tuh maksudnya jenuh. Jenuh ya. Akhirnya kita taruh, kita main-main aja gitu kan. Tapi Refresh lah. main-mainnya 2 tahun lebih ya, berapa tahun? Kalau kata anak sana healing gitu kali ya bang. Mungkin ya. Healing tuh. Tapi memang kalau kena itu memang bahaya memang. Tuh, teman-teman banyak tuh yang lewatin itu semua. Sumpek gitu ya bang. Iya, dah lu ngeliat gitar tuh dah males sekali kan. Wih. Gimana tuh ceritanya musisi terus sampai Ya semalam nggak lah, lihat. semalam tuh mau ke studio, ada anak-anak Batu 6 tuh, geng-geng kecil awal. Wah, di sini Wak, nongkrong di hotel ini, makan-makan. Habis makan orang tuh ajak karaoke. Kalian ini gila, aku bilang. Aku ini udah berbulan-bulan dengerin musik. Ini kalian suruh karaoke lagi. ini Aku aja bilang. karaoke. Sementara kalian ngajar hiburan karaoke kan. Iya. Aku ini udah berbulan-bulan karaoke deh. Nah, jadi disitulah yang berbeda ya di situ. Ini tadi ya, bahkan seorang musisi pun ada titik jenuhnya ya bang ya, tapi sampai akhirnya udah bisa dilalui. Nah bang, memasuki tema utama kita. Ya. Gimana sih? Minum dulu bang, boleh. Santai dulu. Relax saja nih. Tentang apa? Tentang Tentang jingle pilkada. Oke. Karena Bang Teguh kan pencipta jingle pilkada Kepri 2020 dan 2024. Ayo memilih ya bang. Sih mungkin kita cuman pengen teman-teman, mungkin teman memilih butuh info nih dari gimana sih abang bisa akhirnya ketemu sama KPU nih untuk buat jingle ini. Terus dari mana inspirasi jingle tadi bang? Cerita-ceritanya. Ya, kalau ketemu awalnya kan karena ada Ziko di situ. Ada Bang Ziko kan teman diskusi musik kan. Oh iya bang, Kita teman-teman sering musik. diskusi musik sama dia buat event dulu-dulunya gitu kan. Akhirnya dia di KPU udah serius. Di suatu saat dia ketemu juga persoalan musik juga, yaitu tentang jingle. Akhirnya dia telepon, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus dikasih gambaran-gambarannya. Oke, baik. Dari gambaran-gambaran itu ya muncullah ide yang lagu itu jadinya seperti itu. Misalnya memang pada saat itu persoalannya kan, kalau nggak salah aku Gen Z itu pertama kali memilih kan. Ya, Nah, itu kan persoalan baru zaman itu gitu. betul. Ya akhirnya waktu itu aku ajak vokalis yang lebih muda usianya, ya salah satunya itu gitu. Gen Z juga tuh bang. Iyalah, waktu itu dia paling baru 20-an kan. Iya. Jadi bang gandeng lah itu ya bang. Lebih mudah aja. Waktu itu cepat kok lagunya, jadinya cepat waktu itu. Banyak. Dan karena liriknya juga Apa namanya tuh kayaknya ringan tapi masuk gitu ya bang, maksudnya tuh ya. ya, terus notasinya biar lebih mudah waktu itu gimana, itu juga dipikirin waktu itu. Ya, akhirnya kita dengar lagu yang mudah-mudah seperti apa. Iya. Tapi ada unsur-unsur kayak ada di awal tuh kayak musik Melayu gitu ya bang ya, atau saya yang salah tangkap awalnya itu ya. Ada sedikit-sedikit karena memang apa namanya? Juknis ya, apa namanya? Siapa petunjuk teknisnya harus menyentuh aspek itu ya bang. Dari sononya kan. Terus kearifan lokal ya bang. Ya kita berusaha mewakili itu. Karena tapi kan prioritas utamanya tuh lagu itu terdengar mudah oleh si Gen Z. Ya. Itu persoalan pertama. Persoalan keduanya baru perintilan-perintilan kayak spill kearifan lokal gitu-gitu. Jadi intinya sih bagaimana si lagu ini bisa diterima dan didengar oleh Gen Z, karena memang Gen Z ini kan pemilih pemula bang, dan bahkan mereka mungkin kalau lewat kayak selembaran-selembaran gitu mereka agak males, kayak e-phone-nya males banget baca gitu kan. Kalau lagu kan diperdengarkan, jadi kayak terulang-ulang, jadi terngiang-ngiang juga bang. Ini ayo memilih, ayo datang ke TPS. Nah bang, dalam praktek untuk pembuatan lagunya tadi nih bang, itu kan abang kan orang seni nih, biasanya bebas dan
sementara KPU pasti ada petunjuk teknis nih tadi abang sampaikan. Nah itu ada kesulitan nggak bang menyesuaikan antara ide abang yang bebas tadi, ide-ide antara ide dan petunjuk teknis yang harus Iya, disesuaikan? iya. Sulit ya bang? Salah satu contohnya kan banyak lirik yang ada beberapa lirik yang diganti Oh gitu. karena takut memihak kan. Oke baik. Ya itu penting juga, tapi Iya kalau betul. waktu itu kan aku berposisi sebagai seniman, jadi ada ada tendensiusnya gitu. Tapi setelah melalui Proses. proses komunikasi itu kan tidak boleh ada tendensius. Iya bang. Harus Karena netral ya bang. aku udah bagian dari KPU waktu itu ya, Iya. sebagai songwriternya. Jadi itu aja lah. Oh iya, aku juga baru tahu gitu kan. Nggak terasa juga kita Iya, tendensius tuh. karena kalau kayak gitu kayak mengalir aja bang, kayak misalnya maksudnya mungkin maksud kita tidak berpihak, tapi tidak sengaja tertulis di lirik itu karena memang mungkin salah satu bagian dari pikiran atau alam bawah sadar kita ya bang. Saya mungkin abang ada Iya, dia mengalir dan keluarnya itu. Kalau dikalimatkan dari kalimat itu takut menyerang salah satu calon kan gitu. Oke baik. Ini tuh. Ya udah, kalian lah yang lebih paham posisi menyerang apa enggak kan. Iya. KPU yang lebih paham. Iya, oke. Berarti abang pada saat itu ya udah abang konsep nih lagunya terus tetap kan disortir sama KPU ya bang, mana yang boleh. Dan sebenarnya kalau abang sebagai penulis ada nggak rasa keberatan karena lagu abang misalnya ya bang, ini kan kaitannya sama tadi industri, kalau misalnya atau kayak kerjasama. Kalau misalnya abang sebagai penulis nih, bisa penulis lagu, ini kan biasa mengekspresikan pandangan atau pikiran abang. Nah itu abang ada kayak keberatan nggak sih sebenarnya dalam diri abang kalau lagu itu tuh dirubah gitu? Tergantung ini. Kalau urusan pribadi, misalnya lagu tertentu yang tercipta karena persoalan pribadi itu kan yang tahu cuman kita. Oke. Jadi kalau itu diganti itu kan agak aneh. Tapi kalau lagu itu muncul atau lahir dari sebuah kegelisahan sosial, itu kan persepsinya besar, banyak. Jadi orang bisa nggak cocok ya bisa. Jadi jarang aku punya persoalan di bagian itu. Oke. Jarang sekali. Karena ya pertama rata-rata aku bikin lirik jarang direvisi. Kecuali di KPU itu karena kebutuhan. Iya kebutuhan Dan itu sudah aku bisa pahami. Apa, kepentingan aku tidak lagi soal tidak soal karya yang sudah dibikin dan tidak bisa dirubah, tidak di situ. Iya, Prioritas aku betul. barang ini sampai ke anak mudanya gimana Iya. gitu. Jadi nggak begitu minta ganti, nggak begitu Ya udahlah ya bang. pusing karena banyak juga kata-kata untuk mewakili itu gitu kan. Iya betul. Mungkin dari pemilihan kata tadi ya bang Iya ya. kan kalimat untuk penyampaian nih yang lebih lugas tapi sopan. Iya betul. Kalau persoalan pribadi kadang-kadang nggak ada kalimat yang bisa digantikan di satu lagu, itu menjadi persoalan. Iya. Menjadi persoalan. Tapi karena ini memang lagunya memang diciptakan kan dia positive vibes ya bang, cuman berisi ajakan, jadi tidak takutnya kalau ada kata-kata yang kurang tepat jadi mempengaruhi si pemilih pemula tadi ya bang. Ya pertama ya bikin masalah baru. Iya. Ya benar. Kalian jadi aduh. Iya betul juga. Ya, tapi secara lagu sih memang saya dengar kayak ringan tapi kayak masuk gitu di ini. Terus kalau misalnya bang, boleh minum dulu bang. Apa santai. Dulu. Nah terus kalau Nak wate nih nggak bisa merokok. iya bang, aduh. Bilang sama Pak Wawan lah. Iya nanti disampaikan deh bang. Bang Bobi gimana bang? Ya, aduh kata Bobby, aku juga yang kena nih kata Bobby. Pening Bang Bobi. Nah apa namanya? Nah terus bang, tadi abang sampaikan untuk pembuatan lagunya nggak lama. Itu berapa lama sebelum nanti kita nyanyikan lagunya? Lagu tuh kalau nggak salah aku 3 hari dah. 3 hari bang ya? 3 hari. Oke. Karena yang 2020 tuh agak mepet waktunya. Kalau yang kemarin nih enggak. Yang kemarin 2024 ini agak longgar waktunya Agak bang. longgar waktunya. Dan banyak tim, Oh banyak timnya. rame timnya yang ini ya. Ziko dengan bandnya nih kan ikut nih. Oh ada bang Ziko ikut berkontribusi ya bang ya? Ikut, dia Ziko. Ziko tuh nggak tahu sebenarnya dia tuh di mana posisi dia sebenarnya gitu. Mungkin dia di posisi galau ya, mau jadi musisi atau jadi pegawai. Oke bang. Nah bang, mungkin abang bisa sampaikan pesan untuk, kan kalau di
di provinsi atau di Tanjung Pinang, ya musisi-musisi muda lah dimanapun berada. Kalau kita kan segmennya tadi Provinsi Kepulauan Riau nih Bang, mereka yang mau berkarya, mau menciptakan lagu, tapi tidak terbatas dengan tadi apa namanya, mereka tetap bisa mengeluarkan ide tanpa terbatas oleh tadi politik apa segala macam. Jadi benar-benar bisa, sarannya dari Abang nih buat mereka bisa terus berkarya. Harus Ya, dari mana dia memulai yang itu, jelas Bang? kan sekarang tuh berbeda. Mm-mm. Dulu di zaman aku, Mm-mm. di usia-usia mereka, politik itu kan hal yang tabu. Oke. Seniman tuh nggak boleh berpolitik. Ya. Tapi sekarang kan berbeda. Seniman tuh harus tahu politik kan gitu. Bahkan menurut aku tidak seniman aja, semua orang harus tahu politik Oke. sekarang gitu. Karena kalau kalian nggak tahu politik, kalian akan tidak bisa mensortir berita politik yang menurut kalian yang harusnya benar dan harusnya salah. Ya, betul. Karena barang itu gampang tersebar di medsos sekarang, berita-berita yang hoax tuh kan. Ya, benar. Nah, kalau kita nggak tahu tentang politik itu, ya minimal 20-30%, ya pasti kita gampang dibohongi kan. Ya. Minimal untuk mencegah itulah, itu satu. Kedua, tapi apa maksudnya seniman-seniman muda untuk Iya, untuk terus berkarya, tapi mereka tidak perlu takut lah dibatasi dengan ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi biar mereka terus berkarya gitu. Iya, kalau karya itu kan dalam ranah seniman, apalagi dia sudah memutuskan untuk jadi songwriter, penulis lagu, dia hukumnya wajib. Oke. Kalau di Islam tuh sholat tuh hukumnya wajib. Wajib, Nah, kalau di seniman kayak posisi aku nih Wajib berkarya ya Bang ya. wajib. Jadi kalau nggak berkarya dia harus bertanya sama diri dia. Kesenimannya itu ya. Oh, ini sebenarnya apa? Kok ini apa? Aku sering gitu. Oh, iya. Pagi tuh introspeksi karena beberapa minggu ini aku tidak melakukan sesuatu tuh pasti aku bertanya itu. Mm-mm. Aku nih apa sih sebenarnya? Main gitar enggak? Siapa sebenarnya? Gitu. Di masa-masa tadi Bang ya stuck tadi ya. Bang nggak? Iya, itu kan perlu kan. Perlu ya. Perlu. Ya baik, intinya sih kalau namanya seniman ya harus berkarya ya Nah, Bang. kalau nggak itu ya, Nggak ada alasan untuk nggak berkarya, karena kalau nggak dipertanyakan kesenimanannya. ya dia jangan sampai orang lain nanya lah. Iya, Dia benar. dulu lah nanya. Jadi intinya teman pemilih yang untuk terus berkarya, jangan takut terbatasi dengan apapun, berkarya terus karena itulah seniman harus berkarya. Oke, Itu enak, nikmat kok rasanya. nikmatnya Bang. Oke baik Bang, di penghujung waktu kita yang masih tersisa berapa menit Bang Hardian? Mungkin boleh dinyanyikan lagu ini sebagai kehormatan bagi kami nih Bang. Bang mungkin bisa memainkan lagu ciptaan Abang yang populer dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu boleh jingle pilkada deh. Oh, siap-siap. Lagu apa ya? Lagu, coba potongan lagu Kecewa ya, Ya, Kecewa. kecewa. Lagu kecewa teman milih. Tanpa kesal dan amarah, seluruhnya ada di benakku. Seketika hati yang tak berbalas oleh cintamu. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa. Semua bisa menyaksikan langsung penulisnya memainkan dan menyanyikan lagu kecewa. Sedetik menunggumu di sini, seperti seharian. Baik Bang, mungkin kalau Berkali-kali lagu jadi berarti cukup
cukup waktunya. Habis. Masih. Oh, lagu Metallica. Nanti datang itu lagu Jingle Pilkada. Oh iya. Bisa, Aku Pak. coba setel dikit loh. Oke, boleh. Bang. Yang lama tuh kan? Yang mana? 2024. 24. Ya. 24 lupa. Baiklah teman pemilih, tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih karena telah setia menonton podcast Layar Demokrasi. Banyak sekali tadi materi yang telah insight yang kita dapatkan dari Bang Teguh, yaitu terkait bagaimana musik bisa menjadi sarana sebagai sarana untuk kita menyampaikan aspirasi kita, mengekspresikan tadi kesedihan, mungkin kemarahan atau kritik sosial. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk jingle pilkada sendiri tadi adalah bagaimana agar para pemilih dapat terinformasi atau terdorong untuk menyuarakan hak pilihnya ke TPS pada saat itu. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, and follow YouTube KPU Kepri. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini akan ditutup langsung dengan jingle pilkada yang akan langsung dinyanyikan oleh Bang Teguh. Silakan Bang Teguh. Siap. Maklum Suara kita adalah suara hati untuk negeri ini. Ayo, yuk, ayo memilih. Masa depan bangsamu ada di hak pilihmu.